Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi ya nafahati madati karamati fid darin amin. Apabila qala hadatsana babu ma jaa fi ru'ya, bab tentang hadisnya datang tentang mimpi. Apabila ilaihi qala hadatsana Rasulullah babu ma jaa fi ru'ya, bab tentang sesuatu yang datangnya sesuatu tentang mimpi. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زهرة بن صعصعة عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء. Ada ya Nabi apabila telah selesai ya Nabi dari salat subuh, yaqulu, berkata ya Nabi, Hal ra'a ahadu minkum al-laila ru'ya, apakah bermimpi oleh seorang di antara kalian di malam hari akan mimpi? Wa yaqulu, dan berkata ya Nabi, innahu laisa yabqa ba'di minan nubuwati, sesungguhnya tidak ada yang tersisa setelahku dari kenabian illa ru'ya salihah, kecuali oleh mimpi yang baik. Nah, mimpi yang baik, mimpi bagian daripada agama. Maka Imam Nusirin beliau memiliki kitab Tafsir Al-Aqlam. Jadi berbicara tentang mimpi bukanlah perkara-perkara sia-sia. Berbicara tentang mimpi itu bagian daripada yang dipertanyakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, asalkan jangan direkayasa. Orang yang merekayasa mimpi akan diazab dalam neraka sehingga dia mampu mengikat 2 biji gandum. Nah, وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمنين جزء, bermula mimpi orang mukmin itu bagian min 46 juz'an, dari 46 bagian-bagian minan nubuwati, dari kenabian. Nah, kenapa dikatakan 46 bagian kenabian? Karena cara turunnya wahyu kepada Nabi SAW itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan ru'ya. Jadi satu dari cara bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Nah, وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قترب الزمان, apabila telah hampir datang oleh zaman, lam takad ru'yal mu'minin an taksiba, tidak hampir oleh mimpi orang mukmin bahwa mendustakan ia mimpi, mendustakan, bahwa bohong ia mimpi. Wa asdaqahum ru'ya, dan yang paling benar dari mereka itu mimpi. Asdaq. Ru'ya itu apa ya Ru'ya? Maf'ul dari asdaqu. Asdaqu itu apa untuk kalimatnya? Isim tabdil. Kapan dia punya hukum?
tamyiz nisbah. Yang paling benar dari mereka nisbah mimpi. Asdaquhum haditsan, dan yang paling benar dari mereka nisbah Mubarak. Ulang. Asdaquhum ru'yan, asdaquhum haditsan. Asdaquhum ru'ya, yang paling benar dari mereka. Bermula yang paling benar dari mereka itu mimpi. Ru'ya nisbah mimpi. Yang paling benar dari mereka itu nisbah mimpi. Ya, Karim. Yang paling benar dari mereka nisbah mimpi. Asdaquhum pertama mubtada, ru'yan itu tamyiz nisbah. Asdaquhum kedua khobar. Yang paling benar dari mereka nisbah mimpi, itu yang paling benar dari mereka nisbah hadis. Hadis apa? Hadis mana dua? Mana istilah? Pembicaraan. Wa ru'ya salasun. Bermula mimpi-mimpi itu ada 3. Farru'ya salihatu, maka adapun mimpi yang baik, busyra minallah, itu berita gembira dari Allah. Farru'ya tahzinu minasyaitan, dan bermula mimpi yang sedih itu dari syaitan. Farru'ya mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsahu, dan mimpi dari sesuatu yang menceritakan dengannya sesuatu oleh seseorang akan dirinya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, maka apabila bermimpi oleh seorang dari kalian akan sesuatu yang tidak menyenangi ia seseorang, falyakum falyusalli, maka hendaklah ia berdiri, lalu hendaklah ia melaksanakan salat. Wala yuhaddits biha an-nasa, dan jangan menceritakan ia seseorang dengannya mimpi akan manusia. Qala, bersabda ya Nabi, wa uhibbul qaida, dan aku mencintai akan belenggu. Wa aqra'ul ghulla, dan aku membenci akan belenggu. Wal qaidu thabatun fid din, bermula belenggu itu keteguhan di dalam agama. Ya, Karim. Nabi katakan apabila zaman sudah dekat, maksudnya sudah hampir kiamat, maka hampir semua mimpi orang beriman tidak ada yang bohong. Hampir mimpi orang beriman bohong. Tidak hampir, berarti mimpinya benar. Jangankan bohong, hampir bohong saja tidak. Jadi mimpi akan menjadi kenyataan. Kalau hari ini kita mimpi jarang menjadi kenyataan, masih bertanda kiamat masih jauh. Tapi kalau mimpi malam pagi dah ketemu, dah kayak mimpi Nabi Rasul, itu bertanda kiamat sudah dekat. Tapi tidak bisa menjadi standar diri kita. Standarnya adalah asdaquhum ru'ya, asdaquhum haditha. Orang yang benar mimpinya adalah orang yang jujur dalam bicaranya. Kalau orang bohong, mimpinya bohong. Orang jujur, mimpinya benar. Maka mimpi dibagi kepada 3 kategori. Satu, mimpi yang baik, ini berita gembira daripada orang beriman. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan dari syaitan. Yang ketiga, mimpi yang tidak berarti. Itu mimpi kebawa pembicaraan kehidupan sehari-hari dalam mimpi. Nah, itu mimpi anak-anak. Mimpi berlari-lari, mimpi main layang-layang, pagi, siang layang-layang, malamnya mimpi. Itu mimpi yang tidak ada artinya. Disebut dengan ahlamul hadits. Apabila kita
Kata Nabi, salah seorang kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai. Riwayat yang lain isyarat meludah ke kiri. Kemudian di sini solat, bangun, lakukan solat, jangan ceritakan kepada siapapun. Karena kalau diceritakan kepada seseorang dan orang menafsirkannya, maka dia akan terjadi sesuai dengan penafsiran tersebut. Maka riwayat yang lain mengatakan mimpi itu dikaitkan dengan kalam. Di akhir hadis Nabi katakan uhibbul qaida wa aqrabul ghulla. Qaida artinya sabatu fid din, tetap dalam agama, istiqomah dalam beragama, yakin dengan panduan agama, tidak terpengaruh dengan mimpi-mimpi, penafsiran-penafsiran orang lain. Sabatun fid din. Ketemu mimpi yang jelek, solat 2 rakaat, berdiri, solat 2 rakaat, insyaAllah nggak akan ada yang terjadi. Nah, qaidah itu apa maksudnya? Hubungan dalam agama. Nah, kalau gulla ditafsirkan oleh Imam Aunul Ma'bud bi ayyara nafsahu maghlulan fin naum li'annahu isyaratun ila tahammuli dainin aw madadin aw kauna hukuman alaih. Jadi kaidah itu adalah mimpi yang memimpikan dirinya itu dibelenggu. Itu mana kaidah? Belenggu dalam mimpi, bukan belenggu di luar. Jadi saya tidak suka mimpi dibelenggu. Nah, orang yang mimpi dibelenggu ada 2 kenyataan. Satu, dia akan menanggung hutang. Yang kedua, dia akan menanggung kezaliman. Malamnya mimpi dibelenggu, paginya dijemput oleh KPK. Nah, dianggap korupsi, padahal nggak korupsi. Itu karena mimpi tadi malam dibelenggu. Atau makna yang kedua, dibelenggu itu adalah dia diadili dalam mimpi tersebut. Antum, jangan antum lah yang lain. Ada orang dalam mimpi di malam hari, dia dihadirkan di pengadilan. Itu makna qaidah. Aku tidak senang bermimpi kalau dalam mimpi itu ada qaidah. Penafsiran pertama dibelenggu, penafsiran kedua diadili. Tafsirannya adalah membawa utang atau akan menerima kezaliman. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال أخبرنا على ابن عطاء عن واقع بن عرس عن أمه أبي رزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. Bermula mimpi atas kaki burung itu selama tidak ditakwilkan. Khabar mana, itu di mana, baris ini, itu di situ. Bermula mimpi atas kaki burung selama tidak ditakwilkan. Khabarnya ala rijlin. Bermula mimpi itu atas kaki burung selama tidak ditakwilkan akannya mimpi. Faidah ubbirat, maka apabila ditakwilkan akan mimpi, waqas, niscaya terjadi ia mimpi. Qala berkata ya Abi Razin wa ahsubuhu, aku mengiranya Nabi SAW berkata ya Nabi, wala taqussuha, jangan engkau menceritakan akan mimpi illa ala wadin, kecuali atas yang disenangi. Wadin sampainya, kecuali atas orang yang menyenangi. menyenangi siapa? Menyenangi mimpi tersebut. Hah? Orang menyenangi kamu, kecuali atas orang yang menyenangi kamu. Au dhira'in, atau kepada orang yang mempunyai pendapat atau akal.
Jadi kata Rasul, kalau kita bermimpi jelek, itu seolah-olah mimpi itu diikat di kaki burung. Maknanya mudah untuk jatuh. Nah, selagi tidak ditakwilkan, maka dia tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan cerita mimpi jelek kecuali kepada orang yang suka dengan kita. Maka dia akan menawarkan yang bagus-bagus. Jangan cerita mimpi yang jelek kecuali kepada orang yang tahu soal mimpi, tahu konsekuensi mimpi, tahu konsekuensi menceritakan mimpi. Dia tidak akan menceritakannya, dia tidak akan mentakwilnya kepada yang jelek. Seseorang datang ke antum mengatakan, barusan mengaji kita, bahasanya mimpi dibelenggu itu artinya terlilit hutang. Lalu ada orang bertanya, tadi malam saya mimpi diadili. Nah, saya ditangkap oleh KPK, dibelenggu, kemudian diadili, lengkap malah, dibelenggu sekalian diadili. Kita tahu mimpi itu tafsirannya enggak bagus, maka jangan ditakwilkan. Kalau takwilkan jadi dia kayaknya perusahaan bangkrut. Nah, kamu akan jadi muflis. Nah, tapi kita takwilkan enggak ada masalah. Mimpikannya bunga tidur, banyak-banyak istighfar. Aman. Itu kalau kita ceritakan sama orang tahu. Ceritakan sama orang nggak tahu atau ceritakan sama orang yang benci sama kita, dijadikanlah ini media supaya kita bangkrut. Oh, itu saya baca hadisnya sahih, bangkrut kamu nanti. Udah lah, 3 hari bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak punya kasih sayang. Dia tidak memikirkan nasib kita tentang mimpi itu. Justru dia menginginkan kita jatuh. Maka dia jadikanlah mimpi itu sebagai usaha supaya usaha kita jatuh. Nah, kita kalah sama orang yang tahu atau sama orang yang mencintai kita. Nah, hadis. وقيل قال حدثنا النقيل قال سمعت زهير يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله. Mimpi itu, mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang tidak baik itu dari syaitan. Hulmu sama ru'ya itu nggak bisa diartikan mimpi baik sama nggak mimpi baik. Ru'ya mimpi, hulmu juga mimpi. Nah, tapi maknanya, kejadiannya berbeda. Sama dengan pernyataan daripada penakwil mimpi Fir'aun, Raja Mesir. Betul. Penakwil mimpi Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf. Ketika mimpi Raja Mesir 7 tangkai gandum yang segar dihancurkan oleh 7 tangkai gandum yang rusak. 7 sapi kurus menelan 7 sapi gemuk, dan capek berusaha tukang takwil mimpinya. Apa kata mereka? Qalu adghathu ahlam. Itu dah mimpi kosong, mimpi mainan tidur. Jadi ahlam mimpi juga mananya. Jadi nggak bisa ditafsirkan dalam bahasa kita. Ru'ya mimpi, ahlam juga mimpi. Ru'ya mimpi yang bermakna, ahlam mimpi yang nggak bermakna. Salah satunya mimpi yang kencing tempat tidur, itu mimpi ahlam. Tapi jadi kenyataan. Pergi ke WC, kencingnya ternyata basah tempat tidur. Itu ahlam. Nah, فإذا رأى أحدكم شيئا يكره, maka apabila bermimpi oleh seorang dari kalian akan sesuatu yang membenci ia seseorang akan sesuatu, falyankus, maka hendaklah meludah ia seseorang an yasarihi 3 marratin, dari sebelah kirinya seseorang akan sebanyak 3 kali. Thumma liyata'awwaz min syarriha, kemudian hendaklah berlindung ia seseorang dari kejelekannya mimpi.
Fa innaha, maka sesungguhnya mimpi la tadurruhu, itu tidak membahayakan ia mimpi akannya seseorang. Summa liyata'awwaz, summa liyata'awwaz. Jazam lamnya atau berbaris di bawah? Dia ta'awwaz. Tak lain sama. Jazam. Jazam yang betul dia lam hamar, bukan lam kai. Kalau li yata'awwadza barisnya fathah. Kalau li summa yata'awwaz. وبلا قال حدثنا يزيد بن خالد الحمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن أبي زبير عن سيدنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها, apabila bermimpi oleh seorang dari kalian akan mimpi, yakrahu yang tidak menyenangi ia seorang akan mimpi, falyabsuq an yasarihi, maka hendaklah meludah ia seorang dari sebelah kirinya seorang. Wal yata'awwaz billahi minasyaitani thalathan, maka hendaklah berlindung ia seseorang dengan Allah dari syaitan akan 3 kali. Wa yatahawwalu an janbihi alladhi kana alayhi, dan berpindah ia seseorang dari lambungnya seorang yang ada lambung yang ada ia lambung sebelumnya, alihi atasnya seorang. Ya, lambung sebelumnya, lambung setelahnya tetap di atas dia. Lambung itu bisa dan kita. Mana isim kanan? Karena domir dalam balik ke al-ladzi. Kembali pada al-ladzi. Kembali kepada seseorang. Al-ladzi akhirnya alaihi. Yatahawwalu, berpindah ia seseorang dari lambungnya seseorang yang ada ia seseorang itu atasnya lambung. Nah, kalau tadi dia tidur di atas lambung kanan, maka kalau mimpi jelek ganti lambung lain, lambung kiri. Dan tidur lambung kiri masih juga diganggu setan, pindah tempat tidur yang lain. Dan pindah tempat tidur diganggu setan, pergi tempat wudhu. Salat pasti enggak diganggu lagi. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام, siapa saja yang melihat ia seorang akan aku di dalam mimpi, fasayarani fil yaqazah, maka selagi ia melihat akan aku di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Au laka annama Yaumil qiyamah artikan yaqazah maknanya yaumil qiyamah. itu tafsirannya, antum terjemahkan, antum menafsirkan. Gara-gara malas lihat kamus. Jadinya pada jaganya. Au laka annama ra'ani fil qiyamah, atau sungguh seolah-olah telah melihat ia seseorang akan aku pada jaga. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan tidak menyerupai oleh syaitan denganku. Jadi penafsiran daripada Imam Abdul Maqbul, orang yang bermimpi Nabi, kata Rasul, dia akan melihat aku di saat jaga. Nah, jaga di situ maksud beliau bukan di dunia, tapi jaga di situ maksudnya adalah di hari kiamat, pertemuan istimewa. Bukan melihat aku seperti umat melihat umat lain melihat Nabi. Umat lain melihat Nabi, kita juga akan melihat Nabi. Jangankan Nabi, Allah pun akan dilihat di akhirat kelak. Tapi melihat khusus berdua-duaan dengan Nabi dengan jarak yang dekat,
itu diberikan fasilitas itu pada hari kiamat bagi orang yang pernah mimpi Nabi di dunia. Orang yang pernah mimpi Nabi dunia akan bertemu dengan Nabi dengan jarak yang dekat. Orang yang tidak pernah, dia akan melihat Nabi ya seperti kita melihat penceramah dari jauh. Jutaan yang hadir, itu nanti hadir lihat masyayikh, ya gitu saja. Nah, selesai acara masyayikh entah kemana, kita entah kemana. Nah, tapi orang-orang yang mendampinginya, masyayikh di situ, dia juga ke situ. Satu ruangan makan, satu ruangan tidur. Nah, itu mana fasahni fil yaqadha. Tapi sebagian orang menafsirkan yaqadha itu di dunia. Maka ada di antara ulama wali-wali Allah, mereka bertemu Nabi di dalam di saat mereka bangun. Itu mungkin saja, kita nggak tahu alam perwalian, kecuali sudah jadi wali baru tahu benar atau nggak benar. Nah, yang tahu berarti wali, yang ngaku-ngaku jadi wali ini tahun jawab di akhir. Atau riwayat yang lain, orang yang melihat aku dalam tidur itu persis seperti melihat aku ketika bangun. Nah, jadi melihat aku dalam tidur berarti sama dengan bertemu dengan aku ketika dia bangun. Karena syaitan tidak pernah menyerupai aku. Ada dua redaksi hadis. Kalau redaksi yang kedua ini nggak perlu ditakwilkan lagi di akhirat. Nah, hadis. وبه قال حدثنا مسدد وسليمان ابن داود قال حدثنا قال حدثنا أيوب عن سيدنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال man sawwara suratan, siapa saja yang membuat gambar akan gambar, siapa saja yang membuat gambar ia seorang akan gambar, azabahullahu biha yaumal qiyamah, niscaya mengazab akan seseorang oleh Allah dengan sebab gambar pada hari kiamat, hatta yanfukha fiha, sehingga meniupkan ia seorang padanya gambar, walisa binafikhin, dan tidak ia seseorang itu dengan orang yang meniup. Waman tahallama, dan siapa saja yang mengada-ngada sesungguhnya ia telah bermimpi, berpura-pura mimpi. Siapa saja yang berpura-pura mimpi, kullifa ayyaqida sya'iratan, niscaya dibebani, itu khabar man, itu niscaya dibebani akan bahwa akan mengikat ia seorang akan gandum. Wa man istama'a ila hadithi qaumin yafirruna bihi minhu, dan siapa saja yang mendengar ia seorang ke pembicaraan kaum yang mereka kaum lari dengannya pembicaraan darinya seseorang, subba bi udhunil unuq yaumal qiyamah, niscaya dituangkan pada telinganya seorang akan timah pada hari kiamat. Ada 3 ketentuan hukum yang disebutkan dalam hadis ini. Satu, orang melukis, maksudnya melukis makhluk hidup, dia akan diazab pada hari kiamat sampai dia berhasil menyerahkan ruh ke lukisannya, ke patung yang dipahatnya, dan dia tidak akan pernah mampu menukar ruh itu. Yang kedua adalah soal mimpi, tahallam, pura-pura mimpi, mengaku bermimpi. Tadi malam saya mimpi dengan Nabi Khidir, mimpi dengan Hasan Basri, Imam Junaid Al-Baghdadi, saya seolah-olah satu halaqah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan mimpi, mimpi-mimpi yang mengangkat marwahnya di tengah masyarakat supaya dikatakan wali min auliyaillah. Maka Nabi ancam di sini, dia akan diazab pada hari kiamat sampai dia bisa mengikat 2 biji gandum. Coba dulu sekarang, kalau bisa baru buat rekayasa mimpi, kalau enggak jangan. Yang ketiga, berusaha mendengarkan pembicaraan sekelompok orang, yang orang itu berusaha menghindarkan pembicaraan itu dari kita. Dia ngomong menjauh, kita dengar. Berarti
dia berusaha untuk mencari informasi yang ditutupi darinya, maka akan dituangkan timah mendidih ke dalam lubang telinganya pada hari kiamat. Anuk itu artinya timah cair. Timah itu nggak bisa dicairkan kecuali dipanaskan supaya mengerikan, lahirlah makna timah mendidih. Nah, وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله siapa saja yang melihat dan siapa saja yang bermimpi di malam hari ka'anna fi dari Uqbah ibn Rafi' apa pula tadi yang barusan itu ra'aitul laila, itu mimpi. aku bermimpi di malam hari ka'anna fi dari Uqbah ibn Rafi' seolah-olah kita itu berada di rumah Uqbah ibn Rafi'. Wa utina bi rutabin min rutabi ibn Tabin, dan didatangkan akan kita dengan kurma dari kurma ibni Tabin. Fa awwaltu anna ar-rif'ah lana fid dunya, lalu aku menafsirkan anna rif'ah sesungguhnya kedudukan bagi kita di dunia, wal aqibata fil akhirah, dan kesudahan yang baik di akhirat. Wa anna dinana, maka sesungguhnya agama kita pada taba, sungguh baik ia agama. Nah, ini salah satu dasar hadis untuk menakwilkan mimpi. Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan tadi malam kita ada di rumah Uqbah bin Rafi'. Kemudian kita dihidangkan kurma basah dari kurma basah milik Ibni Tabin. Ibni Tabin itu Imam An-Ma'bud mengatakan kurma yang bagus. Nah, rutab tayyib itu maknanya kurma yang bagus, kurma basah yang bagus. Maka takwilnya adalah rif'a lana fid dunya, kita akan diangkat oleh Allah di dunia, kemudian akibat yang baik untuk kita di akhirat, agama kita bagus. Nah, disinilah ulama meneliti di mana lahirnya bahasa kutukan, apa karena anggur, di mana letaknya akibat yang baik. Nah, di mana letaknya agama itu baik. Nah, sepertinya rutab itu mengindikasikan kepada agama. Rutab Ibni Tabin, kurma basah yang baik. Nah, bidari Uqbah bin Rafi'. Rafi' itu sepertinya kedudukan itu ditakwilkan daripada rumah Uqbah bin Rafi'. Ada kalimat Rafi' di situ. Kemudian akibat yang baik yaitu anggur. Wallahu a'lam. Ada mimpi anggur dari malam? InsyaAllah. Mungkin mimpi itu niat, kan sesuatu yang tidak terjadi. Oke. Dan mimpi apa tadi malam? Ada. Oh, nggak ada mimpi? Ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Itu nggak mimpi itu namanya. Itu namanya hadisun nafsi. Mungkin ada, nggak ingat. Mimpi itu berkesan. Pri, antum bermimpi yang bagus tadi malam karena sholat mujahadah angkat kaki begitu. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi tasawuf, bab tentang sesuatu yang datang, ya sesuatu tentang menguap. Wabila qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair an Suhail an ibn Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap oleh salah seorang kalian, falyumsik, maka hendaklah menahannya salah seorang dari kalian, ala fihi, di atas mulutnya seseorang, fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan, yadkhulu, itu masuk ya setan.
Bila qala hadatsana Ibnu al-Ala qala an Waqi' an Sufyan an Suhail nahwahu sufama yang hadis qala kata ya Nabi fi salati pada salat falyakzim mastata'a maka hendaklah menahan oleh seorang-seorang kalian maka hendaklah menahan salah seorang dari kalian mastata'a sesuatu yang mampu ya seorang masdariyah. selama ia mampu ya seorang. Nah, hadis. وبيقول حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا بن أبي ذئب عن سائد المقبوري عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW Inna Allah yuhibbul atas. Sungguhnya Allah itu mencintai, Allah akan bersin. Ulang. Inna Allah yuhibbul atas. Utas. Atas atau utas? Utas. Sesungguhnya Allah itu menyukai, Allah akan bersin. Wa yukrahus sa'uba dan membenci, ya Allah akan menguap. Fa idza tatha'aba ahadukum, apabila menguap oleh salah seorang kalian, falyuraddahu, maka hendaklah menahan. Hadisnya kan jelas itu. Falyuraddahu, lihat lagi. Falyuraddahu, maka hendaklah menahan dia seseorang mastata'a, selama yang tinggal akannya menguap, mastata'a, selama yang ia mampu ya seorang. Mastata'a, semampunya seorang. Wala yaqul ha ha, dan tidak hendaklah ia mengucapkan ha ha. Apa pula? Nabi larang untuk suruh dan tidak mengucapkan ya seorang akan ha ha. Fa innama, maka hanya saja zalikum, demikian itu, minasyaitan, dari syaitan, tadhaku minhu, tertawa ya setan, minhu, darinya demikian. Jadi Allah senang bersin, kemudian Allah membenci menguap. Menguap itu kesannya malas, menguap itu kesannya enggak bersemangat, kesannya apa ya? Pokoknya kesan negatif yang nampak dalam menguap. Maka tahan semampunya sampai bertemu mulut, sampai yang keluar. Tak nampak. Nah, kalau nggak mampu juga, taruh tangan, sumbat di situ, dan sampai katakan, itu bacanya, dan ada orang mau, itu tertawa itu, kan panjang dibuat itu, Nah, kalau dia nguap sampai keluar suara itu, setan tertawa juga. Nah, lihat tuh, saya berhasil. Coba lihat, sudah ngaji ngomong-ngomong dia. Kata setan. Babun fil utas. Babun fil utas, bab tentang bersin. Apabila hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ibn al-Ajlan an Summi an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqsa, apabila bersin ya Rasul, wada'a lahu, niscaya meletakkan ya Nabi akan tangannya Nabi, au saubahu, atau pakaian Nabi, ala fihi, di atas mulutnya Nabi, wa khafada, dan merendahkan ya Nabi, au ghadda, atau merendahkan, biha, dengannya perkataan, dengannya pakaian atau tangan, sautahu, akan suaranya Nabi. Coba, bagaimana caranya tangan diletakkan di mulut, kemudian direndahkan tangannya? Nabi bersin, letakkan tangan di mulut, kemudian direndahkan tangannya. Itu kembali ke
mulut. kebersihan. Boleh juga kembali kepada menutup, tapi B-nya bisa babian. Kedua-duanya boleh. Apabila bersin ya Nabi, niscaya meletakkan ya Nabi akan tangannya atau pakaiannya di atas mulutnya Nabi, dan merendahkan ya Nabi biha dengan sebabnya menutup akan suaranya, atau dengannya bersin akan suaranya. Dua pendapat. Tempat kembali huruf H. Syakka Yahyana. Bila qala sana Muhammad bin Daud bin Sufyan wa Khushaysh ibn al-Asram qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an ibn al-Musayyib an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibul lil muslim, ada 5 perkara yang wajib, ya 5 perkara bagi setiap muslim, ala akhi, atas saudaranya muslim. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam, wa tasmitul ata wa tasmitul atis, dan mendoakan kebaikan pada orang bersin, wa ijabatud dakwah, dan memenuhi undangan, wa iyadatul marid, dan membesuk orang sakit, wa ittiba'ul janazah, dan mengiringi jenazah. Hamzanya hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Wattaba'u janazah, barisnya di bawah pada atas. wattiba'u janazah. Hadis babu ma jaa fi tasmitul atis. Bab sesuatu yang datang, yang sesuatu pada mentasmid orang yang bersin. Wabila qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf qala kunna ma'a Salim bin Ubaid, ada kami dulu bersama Salim bin Ubaid, fa atasa rajulun minal qaum, lalu bersin oleh seseorang laki-laki dari satu kaum. Faqala, maka berkata ya Salim, Salim bin Ubaid, maka berkata ya laki-laki, Assalamualaikum. Faqala Salim, maka berkata Salim, wa alaika wa ala ummika, dan kecelakaan bagimu dan kecelakaan untuk bagi ibumu. Summa qala ba'du, kemudian berkata ya Salim setelahnya, la'allaka wajadta mimma qulta laka, mudah-mudahan kamu mendapatkan dengan sesuatu yang kamu katakan bagi kamu. Betul tu? Sesuatu yang aku katakan bagi kamu. Qala, berkata ya laki-laki, lawaditu, sungguh aku senang, annaka, sesungguhnya kamu lam tazkur, tidak menyebut olehmu ummi, akan ibuku, bi khairin, dengan kebaikan, wala bi syarrin, dan tidak juga dengan kejelekan. Qala, berkata ya Salim, innama qultu, hanya saja aku katakan bagi kamu, kama qala, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inna bainan nahnu, sesungguhnya antara kami, kami, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz atasha, tiba-tiba bersin oleh seseorang, minal kaum, dari kaum. Faqala, berkata ya laki-laki, Assalamualaikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaika wa ala ummika, dan celaka bagimu dan celaka bagi ibumu. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi, idza atasa ahlukum, apabila bersin oleh salah seorang kalian, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji akan Allah. Qala, berkata ya Salim, fazakara ba'dal mahamid, maka menyebut ya Nabi akan sebagian puji-pujian. Wal yaqul, dan hendaklah mengucapkan ya seorang, lahu, bagi keduanya, man indahu, Wal yakul lahu man indahu, dan hendaklah mengucapkan bagi seorang orang bersin, man indahu, orang yang oleh orang yang ada di dekatnya orang bersin. Ya rahamukallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Wal yuradda, dan ulang melihat baris baik-baik. wal yurudda, dan hendaklah menjawab ia orang bersin, yakni alaihim, atas mereka, yaghfirullahu lana wa lakum,
Semoga mengampuni oleh Allah bagi kalian dan bagi kalian, bagi kami dan bagi kalian. Jadi ittiba tamam daripada sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada momen-momen bisa ikut Nabi, maka mereka langsung mempraktikkannya. Seperti yang terjadi dengan Sayyidina Salim radhiyallahu anhu. Ketika itu kata seorang tabi'in yang bernama Hilal bin Yasaf, kami dulu bersama Sayyidina Salim bin Ubaid, lalu bersinlah satu orang dari kami. Orang itu mengatakan Assalamualaikum. Maka Sayyidina Salim jawab, Alaika ala ummik, celaka terhadap kamu dan makmu. Nah, ucapan seperti ini maka ulama memakruhkan jawaban salam itu pakai Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dianjurkan pakai alif lam. Tapi kalau nggak pakai alif lam, maknanya kecelakaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Akhirnya maknanya terhadap kamu arti musibah menimpamu oleh salam tersebut, maka disunahkan dimakrifatkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, jadi Waalaikumsalam, salam yang kita balas itu adalah salam yang diucapkan ke kita. Kemudian Sayyidina Salim katakan, semoga kamu tersinggung dari apa yang saya ucapin tadi. Nah, beliau katakan la'allaka wajadta, mungkin saja, atau semoga kamu tersinggung. Wajadta itu merasa sesuatu dah mati. Nah, semoga kamu tersinggung dari ucapan saya sama kamu. Apa kata seorang tabi'in? Aku kepengen kamu gak sebut ibuku dengan yang baik, tidak dengan jelek. Nah, urusan diri saya itu gak ada masalah, tapi ibuku jangan disebut-sebut dengan yang jelek, dengan yang baik. Kalau gak mau ya gak apa-apa, yang jelek jangan. Kemudian beliau katakan, saya katakan itu sama kamu itu karena Nabi pernah mengatakannya. Itu namanya ittiba. Saya katakan hal itu sama kamu bukan pengen bercerita soal ibumu, bukan mendoakan kejelekan di atas ibumu, tapi Nabi pernah buat. Bagaimana kisahnya ketika kami dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bersin satu orang. Orang yang bersin itu mengatakan Assalamualaikum, Nabi jawab Wa'alaika wa ala ummik. Kemudian Nabi memberikan arahan, apabila salah seorang kalian bersin, hendaklah membaca Alhamdulillah, dan dijawab oleh orang sekitarnya ya Alhamdulillah. Kemudian hendak dijawab kembali Yaghfirullahu lana wa lakum. Hadis. Apabila sana Tamim bin Al-Muntasir, qala sana Ishaq yani ibn Yusuf an Abi Bishr Farqa an Mansur an Hilal bin Yasaf an Khalid bin Arfajah an Sayyidina Salim bin Ubaid al-Asja'i bi hadal hadis, dengan ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sana Musa bin Ismail qala sana Abdul Aziz ibn Abdullah bin Abi Salamah an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iza atasahadukum, apabila telah bersin oleh salah seorang dari kalian, falyaqul, maka hendaklah ia ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Walyaqul, dan hendaklah ia ucapkan akhahu, oleh saudaranya. Lihat dulu fa'ilnya baru diterjemahkan. Walyaqul, dan hendaklah ia ucapkan orang yang bersin akhahu, kan saudaranya orang bersin. Aku itu tak apa Arabnya? Fa'il. Fa'il, tapi fa'il untuk buat dua. Walyaqul, dan hendaklah mengucapkan oleh saudaranya orang bersin. Nah, kalau buat fa'il dua berarti dia orang musyrik. Nah, yang enggak boleh dua. Au sahibu, atau orang yang bersin. Sahabat orang yang bersin. Yarhamukallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Walyaqul huwa, dan mengucapkan ya seorang bersin Yahdikumullah, semoga
memberi hidayah akan kalian oleh Allah, wa yuslihu balakum, dan semoga memperbaiki ya Allah akan kehidupan kalian. Nah, Babun kamarrah isyammitul atis. lihat lagi barisnya. Isyammatul atis. Bab berapa kali ditasmid akan orang bersin. Wabila qala hasna Musaddad qala sana Yahya an ibn Ajlan qala haddatsani Sa'id ibn Abi Qala haddatsani, bukan qala haddatsani, tapi qala haddatsani. qala haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala syammit tasmidlah olehmu akhaka akan saudaramu salasan 3 kali. Kama zada, maka tidak menambah ia Kalau seorang, ketemu ma tidak ada huruf istisna, itu bukan manafi. maka sesuatu menambah ia seorang Zada jangan arti menambah doang. Wa zada, sesuatu menambah mentasmid, zada menambah ia orang. ya karim. Zada Orang maka sesuatu yang lebih ia sesuatu yang lebih ia itu bahwa maka dianya orang bersin maka zukam, dianya bersin. zukam sedang menderita pilek atau selesma. Zukam itu bukan orang tapi penyakit. Maka dianya bersin itu pilek. nah, ketika teman bersin, tasmid sekali, bersin lagi, tasmid 2 kali, bersin lagi, tasmid 3 kali, bersin lagi, itu nggak perlu lagi. Nah, nggak perlu ditasmid walaupun ucapan alhamdulillah, karena lebih dari 3 itu bukan lagi bersin, itu sudah flu. Nah, hadis Berkala sanai Isa bin Muhammad al-Misri qala akhbarana al-Layth an ibn Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala la a'lamuhu, tidak aku mengetahui akannya seseorang illa annahu, kecuali sungguhnya seseorang rafa'a mengangkat dia seorang al-hadis akan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu, dengan makna yang sama lafaz yang berbeda. hadis Ini ke baterai nggak tahan. Kabel. حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا مالك ابن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن امه حميد عن عبيده بنت عبيد ابن رفاعه الزراقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusyammitul atisa thalathan, aku mentasmid akan orang yang bersin. Itu bilang apa? Tasmidlah olehmu. Bilang apa itu dulu? Baru terjemah. Lamar. Fil amal, mana fil madi? Mata. Apa tasir? Mata yusyammitu tashmitan tashmitatan tashmatan tishmatan musyammatan fawa musyammitun adaka musyammatun tashmit. Untuk roba-roba tasrifan untuk pembenaran. Wazaka musyammatun, adaka musyammatun syammit. syammit fil amal, ini bukan syammit. Ini fil apa? Baik. Ya. Baik. Apa? Dulu goib. Apanya yang goib nampak gitu?
Ulang lagi tasrif. Syammata. Syammata yusyammitu tashmitan Sampai situ. Bila apa? mulai Belum dari tasrif ke berapa? yang ke-14. Coba tasrif yusyammitu. Yusyammitu yusyammitani yusyammituna tusyammitu. 14. Tasrif 14, 4 yang jelas. Terus lanjut. Yusyammitu. Tasrif lanjut. Yusyammitu yusyammitu yusyammitani yusyammituna tusyammitu tusyammitani yusyammitna tusyammitu tusyammitani Okey. tusyammitu. Berapa buat yusyammitu di situ? 2. Ini yang keberapa? Yang keempat atau yang ke-7? 7. Apa domirnya? Antum. Entah. Tabat terjemah. Kamu mentasmid akan orang yang bersin akan 3 kali. Fa in syi'ta an tushammittahu fashammithu. Maka jika engkau mau bahawa engkau tasmid akannya orang yang bersin, maka tasmidlah olehmu akannya orang yang bersin. Wa in syi'ta fakufa. Dan jika kamu mau maka cukuplah. Jadi melebihkan daripada 3 itu tidak makruh. 3 kewajiban, lebih pada 3 boleh. Mau tasmid mau enggak. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah an Ikrimah ibn Ammar an Iyas ibn Salama ibn Aqwa an Nabi anna rajulan atasa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki itu bersin ia seorang laki-laki di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu berkata ia Nabi baginya seseorang, yarhamukallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Thumma atasa, kemudian bersin ia seseorang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu mazkum, bermula seseorang tersebut itu sakit flu. Naam, babu kaifa yusammatu. Bab bagaimana ditasmid akan kafir dhimmi. Wabillahi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Hakim ibn Dailam an Abi Burdah an Abi qala kanatil yahudu ta'atasu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang Yahudi itu bersini Yahudi di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'a an yaqula laha yarhamukumullah, berharap ia Yahudi bahwa berkata ia Nabi baginya Yahudi akan yarhamukumullah. Fakana yaqul, maka ada ia Nabi itu berkata ya Nabi yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga memberi hidayah akan kamu oleh Allah dan memperbaiki Allah akan keadaanmu. Lihat wazannya. Kanatil yahudu ta'a tosu. Tosu apa kalimatnya? Ta'atusu. Ada baris ta'atusu. Tusu ada tusu. Tosu semua. Tu'atisu. Tu'atisu. Jadi fi'il mudhari. Kanatil yahudu tu'atisu. Atau kalau ta'atasu itu buang huruf ta satu. Asalnya tata'atasu. Ya betul. Tata'atasu. Bukan tu'atisu, tapi tata'atasu. Membuang salah satu huruf ta. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Apa binanya? Musyarakah. Musyarakah. Tapi di sini maknanya bukan musyarakah. Maknanya adalah takalluf. Jadi bangsa Yahudi mereka berusaha
untuk bersin di dekat Nabi. Mungkin dia tarik-tarik bulu hidungnya. Harapannya adalah Nabi ucapkan sama dia, yarhamukumullah. Begitu berharapnya bangsa Yahudi itu dengan doanya Rasul. Tapi Nabi nggak baca begitu. Yahdikumullah yuslihu balakum. Jadi menjawab bersin kafir zimmi, orang kafir yang tinggal berdampingan dengan umat Islam di satu negara, jawabannya bukan ya Allah, tapi yahdikumullah yuslihu balakum. Apalagi di Indonesia. Indonesia hari ini, Masya Allah, apakah bacaan-bacaan umat Islam yang tren, sehingga orang-orang non-muslim itu biasa saja, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Masya Allah. Dia kafir, Masya Allah, Alhamdulillah. Bersin dia, Alhamdulillah. Itu kalau dia bersin macam Alhamdulillah, kita nggak boleh yarhamullah, karena tidak ada rahmat bagi orang kafir. Boleh didoakan dengan hidayah. Maka Nabi ajarkan, yahdikumullah yuslihu balakum. Ini jawaban bersih kalau ada orang kafir zimmi yang setelah bersih membaca Alhamdulillah. Poin penting dari hadis ini adalah bagaimana bangsa Yahudi sangat yakin dan sangat berharap dengan doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tentu lebih berharap dengan doa Nabi, itu dengan 1 selawat Nabi akan balas dengan 10 selawat. Nah, Babu fiman ya'tisu wa la yahmadullah. Bab tentang seseorang yang bersin ia seseorang dan tidak memuji ia seseorang akan Allah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Zuhair wa qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan al-Ma'na qala hadatsana Sulaiman at-Taimi an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ya Sayyidina Anas, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersin oleh 2 orang laki-laki di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashammata ahaduhuma, maka mentasmid ia Nabi akan salah satu keduanya orang yang bersin, fatrakal akhar, dan meninggalkan ia Nabi akan orang yang lain. Qala, berkata ia Sayyidina Anas, fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, rajulani atasa fashammata ahaduhuma, 2 orang fashammatta, 2 orang laki-laki yang bersin, maka kamu dosa 2 orang laki-laki yang bersin keduanya, maka kamu tasmid akan salah satu keduanya. Qala Ahmad, berkata la oleh Imam Ahmad, au fasammatta ahaduhuma, atau maka kamu mentasmid akan salah satu keduanya orang yang bersin, wa taraktal akhar, dan engkau meninggalkan akan orang lain. Faqala, bersabda ya Nabi, inna hada hamidallah, sesungguhnya orang ini itu memuji ia akan Allah, wa inna hada lam yahmadillah, dan sesungguhnya orang yang ini tidak memuji ia akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sunnah kita tasmid orang bersin yang setelah bersin ucapin alhamdulillah, yang tidak perlu didoakan. Abu Benam Bab tentang tidur. Babun fil rajuli yanbatihu ala batnihi. Bab tentang seseorang yang menelungkupkan ia seseorang di atas perutnya. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Mutanna qala hadatsana Mu'adz ibn Hisham qala hadatsani Abi an Yahya ibn Abi Katsir qala hadatsana Abu Salamah ibn Abdurrahman an Ya'ish ibn Takhmah ibn Qais al-Ghifari qala kana bi min ashabis sufah, adalah bapakku itu termasuk dari sahabat sufah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliqu bina ila baiti Aisyah radhiyallahu anha, pergilah kalian dengan kami kepada rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fantalaqna, maka kami berangkat. Faqala, lalu berkata ya Nabi, ya Aisyah, at'imina, wahai Aisyah, berilah makan olehmu makan kami. Faja'at bihashishatin, lalu datang ia Sayyidatina Aisyah dengan hashishatin, dengan hashisha yaitu makanan yang dibuat dari gandum, dan sungguh telah digiling akan ia gandum, akan sebagian gilingan dan telah dimasak
dia gandum dan ditaburkan padanya daging atau kurma. Itu namanya hashisha. Lanjut. Makanlah lalu kami makan. Suma qala, kemudian berkata ya Nabi, ya Aisyah at'imina, beri makan oleh makan kami. Faja'at bihaisatin, maka datang ia Sayyidatina Aisyah dengan haisatin mislil qatah, yaitu makanan yang dibuat dari kurma dan tepung gandum dan minyak sapi, seumpama qatah yaitu burung merpati. Fakalna, lalu kami makan. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi, ya Aisyah iskina, beri minum oleh kamu akan kami. Faja'at bi'ussid min labanin, lalu datang ya Sayyidatina Aisyah dengan membawa bejana besar dari susu. Bejana Lanjut. dari susu. Fasyaribna, lalu kami minum. Summa qala, kemudian berkata Nabi, ya Aisyah iskina, minum oleh makan kami. Faja'at biqadahin sagirin, lalu datang ya Sayyidatina Aisyah dengan gelas yang kecil. Fasyaribna, lalu kami minum. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi, in syi'tum bittum, jika kalian mau bermalamlah kalian. Wa in syi'tum talaqtum ilal masjidi, dan jika kalian mau maka pergilah kalian ke masjid. Qala, berkata ya Abi, fa bainama ana mudtaji'un fil masjidi minas sahar, maka ketika saya itu sedang berbaring di masjid dari waktu sahur, ala batni, di atas perutku, idza rajulun yuharrikuni birijlihi, tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan ia seseorang akan aku dengan kakinya seseorang. Faqala, lalu berkata ia seseorang, inna hadhihi sibatun yubghiduhullah, sesungguhnya ini berbaring itu membuat murka akan yang berbaring oleh Allah. Inna hadhihi dij'an, kabarnya di dij'an, Sesungguhnya ini itu berbaring yang membuat murka akan yang berbaring oleh Allah. Qala, berkata ya Bi, fanazartu, maka aku lihat, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka diundang makan oleh Nabi ke rumahnya? Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan malam. Pada Isya, sebelum Isya. Pada Maghrib, sebelum Maghrib. Setelah Isya. Setelah Isya. Apa makna ashabis sufa? Orang tinggal di sufa. Sufa 1, sufa 2. Tinggal di sufa, tinggal di teras Masjid Nabawi. Bapak saya, ternyata ashabus sufa itu nggak selama-lamanya jadi ashabus sufa, yang akhirnya mereka kawin juga dan punya anak juga. Di sini hadis diriwayatkan oleh anak beliau yang bernama Ya'ish bin Takhfa. Bapaknya ashabus sufa itu adalah Takhfa bin Qais al-Ghifari. Jadi kata Nabi, ayo kita ke rumah Aisyah. Kami pergi. Ashabus sufa kalau makan, Nabi baru makan. Kalau Nabi nggak ada makanan, mereka nggak makan. Kata Nabi, wahai Aisyah, hidangkan makanan ke kami. Hidangkanlah satu menu makanan, nggak kenyang ternyata. Wahai Aisyah, hidangkan lagi jenis yang lain. Seperti burung itu, cuma burung merpati. Mislal qatah. Seperti burung merpati di sini ada dua penafsiran. Penafsir pertama, besar onggoknya. Besar onggok itu sebesar burung gimana? Dikit sekali. Kita kan onggok makanan itu mislul jabal. Kemudian mislul qatah. Riwayat kedua, pemahaman kedua itu makanan memang berbentuk burung.
Nah, kalau penafsiran ini makanan berbentuk burung, berarti boleh buat makanan seperti makanan roti ikan dan kue seperti apa lagi? Roti buaya, satu buaya ekornya terangkat. Apa hukumnya buat patung daripada makanan yang akan dimakan nantinya? Nah, kalau kita tafsirkan ini mislal qata, itu seperti dalam artian wujud, bentuk, berarti boleh buat roti buaya, boleh buat roti ikan, dan memakannya dapat 2 pahala. Satu makan, kedua menghancurkan berhala. Nah, tapi kalau mislal qata di sini maksudnya bukan bentuk, tapi maksudnya adalah besar makanan, berarti tidak ada dalil dilarang untuk membuat makanan-makanan seperti makhluk hidup. Nah, pendapat yang kuat mislal qata itu hanya menunjukkan kepada jumlah makanan, bukan seperti bentuk makanan. Asisatin misli, itu besarnya makanan, bukan pada bentuknya makanan. Hanya kami pun makan. Kemudian Nabi katakan, beri kami minum. Beri kami minum, berarti cara menghidangkan itu adalah makanan dulu baru minuman. Makanan dulu baru minuman. Kita minuman dulu baru makanan. Suruh orang tuh makan dulu, nanti baru kasih minum. Ternyata minum dengan wadah yang banyak itu pun tidak cukup. Nabi minta lagi, wahai Isa, beri lagi kami minum. Akhirnya dikasihlah minum wadah yang kecil. Ini dah habis. Artinya itu rencana untuk Sayyidah Aisyah, ini dikasih semuanya. Kemudian Nabi katakan, kalau kamu pengen tidur di sini silakan, tapi mau pulang ke masjid silakan pulang. Hanya mereka memilih untuk pulang karena nggak mungkin tidur di rumah Nabi dengan bentuk yang kecil. Pas waktu sahur Nabi pun sudah keluar dari rumah dan ketemulah bapak. Nah, sini Ya'is bin Tukhfah, itu Sina Tukhfah bin Qais, tidurnya telungkup. Pada poin hadisnya di bawah sini saja, tidur telungkup. Akhirnya saya dibangunkan, digoyang-goyang badan saya dengan kakinya Nabi. Tadi siapa nih nggak bisa tidur? Oh, ternyata Rasulullah. Ini adalah tidur yang dimarah oleh Allah SWT, itu tidur telungkup. Allah. Nah, hadis-hadis yang seperti ini mudah dipahami karena disebutkan asbab urutnya. Nah, dalam Jami' Shaghir itu kadang-kala maaf memang enggak pernah disebutkan asbab urut sehingga ceritanya kurang lengkap. Babun fin naumi ala sathin ghairi muhajjarin. Bab tentang tidur di atas permukaan tanpa penutup. Wabihi ilai qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna qala hadatsana Salim yani ibn Nuhin an Umar ibn Jabir al-Hanafi an Wa'la ibn Abdurrahman ibn Wathab an Abdurrahman ibn Ali yani ibn Syaiban an abihi qala, berkata Yabi wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata ala zahri baitin, siapa saja yang bermalam ia di atas punggung rumah, laisa lahu hijarun, tidaklah baginya seseorang itu hijab dan atau penutup, faqad bari'at minhu dhimmatu, maka sungguh terlepas ia darinya orang oleh tanggung jawab. Nah, itu terjemahannya jauh sekali, menyimpang kemana. Coba terjemahkan judulnya. Itu di atas permukaan tanpa penutup. Tanpa penutup. Siapa yang perlu ditutup? Orangnya? Tempatnya. Berarti ghairu muhajjar maknanya yang tidak dipagar, bukan tidak ditutup, tidak dipagar. Maka Nabi bersabda, siapa yang tidur di atas zahri baitin, zahri baitin kita itu nggak bisa ditidurin. Tuh lihat, mana tidur ala zahri baitin. Nah,
zahiri baitin mereka itu tutupnya datar. Seperti rumah mau direncanakan tingkat 2 tapi belum dibangun. Jadi di atasnya itu dicor. Itu namanya zahiri baitin. Nah, tidur di situ sementara pinggirnya itu belum dipagar. Itu Allah nggak tanggung jawab. Nanti dia mimpi membola, guling-guling jatuh ke bawah. Tapi kalau udah dipagar itu boleh. Jadi nggak boleh tidur di atas dari baitin apa bahasa kita? Tingkat 2. Tingkat 2 kalau pikir tingkat 2 itu sudah dipagar. Apa? Hah? Atap. Pikir itu atap. Nanti di atas atap. Loteng, nempel di situ kayak cicak. Astagfirullah, pelapon lagi. Tikus itu di pelapon. Balkon. Tentang balkon apa? Apa? Negara. Allah karim, nggak ada bahasa kitanya. Kita artikan atap nanti orang di tempat kita atapnya kayak gitu. Tapi walaupun atap kayak gitu, itu ada di pondok-pondok yang santri tidur di sini. Dan subuh dia tidur di genteng. Nah, daripada bangun sholat subuh dia naik ke genteng. Oh, itu lebih parah lagi, itu melanggar hadis. Yang datar saja nggak dipagar Nabi larang. Ini genteng miring itu bisa tidur dia. Nah, babun fin naumi ala taharatin. Bab tentang tidur di atas suci. Wabi ilai qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hamad qala akhbarana Asim ibnu Bahdalah an Syahri ibni Hawshabin an Abi Zubayah an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran, tidaklah dari seorang yang muslim yang bermalam ia di atas zikir hal keadaan suci, fa yata'aru minal laili, lalu bangun ia dari malamnya hari, fa yas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lalu meminta ia kepada Allah akan kebaikan dari dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali memberikan ia Allah akannya kebaikan kepadanya seseorang. Nah, tidur dalam keadaan zikir, hati hilang kesadarannya dalam kondisi zikir, kemudian berwudu, ya ta'aru minal lail, apa ya ta'aru? Bangun dari malam hari. Terbangun. Kalau dia minta kebaikan dunia akhirat, pasti Allah berikan. Belum sholat dia itu, bertersintak saja, minta, langsung dikabulkan oleh Allah. Syaratnya 2, berwudu, kemudian nyawanya keluar, nyawa yang satunya Ainun Kharijiyah, orang tarikat bilang Ainun Kharijiyah, maka dia akan dikabulkan doanya. Belum berwudu, hanya kondisi terbangun saya. Terakhir Abi ilai qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waki' an Sufyan an Salamah ibn Quhailih an Quraiban an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri ya Nabi dari malam hari, faqada hajatahu, lalu menunaikan ya Nabi akan hajatnya Nabi, faqasala wajahu, lalu mencuci ya Nabi akan mukanya Nabi, wa yadayhi, dan kedua tangannya Nabi, tsumma nama, kemudian tidur ya Nabi. Nah, ulama mengisyarat di situ maksudnya mencuci muka dan dua tangan adalah berwudu. Allahu a'lam. Semoga dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.